Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Darima Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, kali ini kita lanjutkan untuk pembahasan tryout guru SD untuk Kemdikbud ya, versi Kemdikbud. Tryout P3K untuk guru SD. Ingat teman-teman, ini tryout P3K untuk guru SD. Guru yang lain nanti menunggu karena memang kita sedang menyusun untuk pembuatan tryout untuk mapel yang lain ya. Ditunggu aja ya. Oke. Kita masuk ke bagian 9 nih ya teman-teman. Ini sudah banyak sekali yang sudah kita bahas. Nanti silakan kalian pelajari baik-baik, dan bila kalian menginginkan bentuk ebook, maka silakan kalian pesan saja di link deskripsi, ada kita sediakan di situ ya teman-teman ya. Oke, kita aja. Nomor 1, pada suatu tes, siswa diwajibkan mengerjakan 8 soal dari 12 soal yang tersedia. Nah, soal nomor 1 dan 2 wajib dikerjakan oleh siswa. Banyak pilihan soal yang harus dilakukan ya. Banyak pilihan soal yang harus dikerjakan nih maksudnya. Apakah 210, apakah 495, 165, 132 atau 45. Oke teman-teman, sebelum mengerjakan soal ini maka teman-teman harus memperhatikan yang ini. Nah, ini soalnya kan ada 12 nomor gitu ya. Kemudian nomor 1 dan nomor 2 itu mau nggak mau harus dikerjakan. Berarti soal yang bebas untuk dipilih itu berarti kan ada 10 soal itu ya. Ingat ya, jadi 12 dikurangi 2. Kemudian soal yang harus dikerjakan kan 8 ya, 8. Karena yang nomor 1 dan 2 wajib dikerjakan, maka tinggal 6 soal yang harus dikerjakan ya. Jadi untuk menentukannya berarti pilihannya ada 10 yang dikerjakan 6 gitu ya cara mengerjakannya. 10 kombinasi 6. Bagaimana cara menentukan kombinasi? Kita lihat ya. Jadi kalau 10C6 itu artinya 10 faktorial, 6 faktorial, 10 dikurangi 6 faktorial. Nah, apa itu faktorial? Faktorial itu perkalian berulang sampai di angka 1 ya. Misalkan 10 faktorial ya, ini kan 10 dikurangi 6, 4 ya tadi. 10 faktorial itu berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 3 kali 2 kali 1. 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus bagaimana cara mengerjakan? Yang sama kita coret aja gitu ya. Ini misalkan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini juga 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dicoret aja gitu ya. Kemudian yang ini teman-teman. Ini kalau ditotalkan 10 kali 9 kali 8 kali 7. Ini kan 630 ini ya. Ini setelah ini dicoret ya. Ini hasilnya itu setelah ini dicoret. Nah, itu. Jadi 10 kali 9 kali 7 630 kan. Yang bawah tinggal angka 3 kali 1 3. Jadi jawabannya adalah 210 gitu ya teman-teman ya. Itu cara mengerjakan nomor 1. Lanjut ke nomor 2, unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi dalam konteks pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan, diantaranya melalui panca indera ya, yang merupakan titik-titik. Apakah penyandian ulang atau decoding, apakah pengirim atau komunikator, apakah pesan atau message, penyandian atau encoding atau saluran dan media. Coba kita lihat ya masing-masing ya. Kalau komunikator itu guru dan siswa berperan sebagai komunikator sehingga terjalin komunikasi dua arah, itu namanya komunikator. Kalau penyandian itu atau encoding itu proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol atau suara atau tulisan atau gerak tubuh atau bentuk lainnya untuk dapat dikirim kepada komunikan ya. Kemudian pesannya maksudnya adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator ke komunikan melalui simbol-simbol atau suara dan lain-lain ya tadi ya, gerak tubuh dan lain-lain. Kemudian kalau saluran atau media itu adalah tempat pesan dalam bentuk simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Ini medianya apa? Kemudian penyandian ulang itu decoding itu adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Jadi setelah sampai komunikator menyampaikan pesan kemudian diterima oleh
komunikan, maka komunikan lalu memproses, ya, menginterpretasikan simbol-simbol yang telah diberikan atau pesan yang telah diberikan supaya lebih bermakna. Nah, di sini komunikasi dalam konteks pesan dapat bentuk simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan, ya. Itu bentuknya pesan dalam bentuk simbol. Jadi pesan, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pesan, ya. Pesan yang dilewatkan dari komunikator ke komunikan diantaranya melalui panca indera. Ini bentuknya berarti pesan, konteks pesan gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Next, nomor berikutnya, jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Gaya tarik menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Nah, dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, materi kabut bagian khatulistiwa terlempar, memisah dan memadat karena pendinginan. Bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya. Nah, pernyataan ini merupakan apakah planetesimal teori, steady state teori, nebular teori, atau Big Bang teori? Apakah kabut can place, ya, can replace? Kita akan bahas satu persatu. Kalau yang pertama itu nebular hipotesis atau nebular teori, itu mengatakan bahwa tata surya ini berasal dari kabut. Kabut ini tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen yang sangat tinggi di dalamnya. Nah, kabut ini disebut nebula, makanya disebut juga dengan nebular teori. Kalau Big Bang teori ini berangkat dari pernyataan Lemaitre, Hubble melakukan pengamatan dan bisa mengemukakan bahwa bumi dan alam semesta ini terbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Nah, partikel yang dipancarkan dari ledakan itu mulai meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi. Padatan-padatan itulah yang kemudian membentuk benda-benda langit seperti planet dan sebagainya, gitu ya. Kemudian planetesimal teori ini teori yang dikemukakan oleh Forrest Moulton dan Thomas Chamberlain. Ini menyatakan bahwa kalau tata surya itu terbentuk karena adanya bintang lain yang mendekati matahari gitu ya. Nah, kemudian dari hasil pendekatan tersebut, akibatnya permukaan matahari menonjol dari gaya tarik yang disebabkan oleh bintang tersebut. Kemudian menonjol, bintang menjauh, akhirnya mendingin menjadi planet-planet itu ya, tonjolan-tonjolan itu. Kemudian kalau studi teori atau teori keadaan tetap, ini teori yang mengemukakan adalah Sir Fred Hoyle, Thomas Gould, Sir Edmund Bondi. Ini lawannya dari teori Big Bang. Dalam teori keadaan tetap ini, alam semesta selalu tampak sama dari awal sampai akhir, tidak pernah berubah ya. Jadi kita bisa jawab kalau ini jagat raya terbentuk dari gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula, maka ini jawabannya pasti adalah nebular teori gitu ya. Berikutnya, 6 tahun yang lalu, perbandingan antara umur Sekar dan Rossy 3:2. 3 tahun yang akan datang jumlah umur Sekar dan Rossy 78. Umur Sekar sekarang berapa? Ya, kita tulis dulu ya. Kalau sekarang itu Sekar kita tulis saja dengan S, sekarang ya. Kemudian kalau Rossy kita tulis R, itu umur atau usia Rossy sekarang. Kalau 6 tahun yang lalu, maka perbandingannya seperti ini teman-teman. Nah, kalau 6 tahun lalu berarti Sekarnya kan S dikurangi 6. Nah, dibandingkan dengan R-nya juga dikurangi 6, hasilnya 3/2 itu ya yang diketahui. Nah, kita kalikan silang teman-teman. Jadi 2-nya dikalikan dengan S dikurangi 6, kemudian 3-nya kita kalikan dengan R dikurangi 6. Nah, 2 kali S 2S, 2 kali 6 12, 3 kali L 3R, 3 kali 6 18 gitu ya. Kemudian pindahkan ruas, 3R-nya di sebelah kanan, maka pindahkan ke sebelah kiri. 3R menjadi negatif 3R atau dikurangi 3R. Min 12-nya di sebelah kiri kita over ke kanan, jadi plus 12 gitu ya. Jadi persamaannya menjadi 2S dikurangi 3R sama dengan negatif 6. Kita dapat persamaan 1. Oke. Sekarang kita baca untuk kalimat kedua. 3 tahun yang akan datang, jumlah umur Sekar dan Rossy 78. Jadi 3 tahun yang akan datang berarti Sekarnya kan 3 S ditambah 3. Rossy-nya juga R tambah 3. Dijumlahkan dua-duanya ini. S tambah 3 ditambahkan R tambah 3, ketemunya 78.
Jadi S tambah R sama 3 tambah 3 kan 6 ya, sama dengan 78. S tambah R berarti berapa? 78 dikurangi 6, ketemunya 72 gitu ya. Nah, kita bisa menuliskan, kita kan yang mau dicari umurnya Sekar, maka kita ubah ke persamaan R saja. R-nya berarti apa? S-nya pindah ruas ke kanan. S-nya kan berarti kalau pindah ruas ke kanan jadi dikurangi. Jadi 72 dikurangi S gitu. Nah, kita tuliskan persamaan satu tadi yang sudah kita bentuk. 2S dikurangi 3R sama dengan negatif 6 kan. Nah, kita gantikan R-nya dengan 72 dikurangi S. Nah, ya, jadi 2S dikurangi 3 dalam kurung 72 dikurangi S. Nah, R-nya kita ganti dengan itu. Ya, sesuai dengan persamaan kedua. Hasilnya 2S dikurangi 3 kali 72 216, negatif 3 kali negatif S jadi positif 3S ya, sama dengan negatif 6. Kita overkan, jadi 2S ditambah 3S kan 5S. Negatif 216 pindah ruas jadi positif 216, jadi 5S sama dengan 210. Dari mana 210? Negatif 6 ditambah 216, jawabannya 210 ya. Maka S nya berapa ya? 210 kita bagi 5 itu. Kemudian hasilnya berapa? Oh, 42. S tadi apa? Umur Sekar sekarang. Jadi umur Sekar sekarang itu nilainya adalah 42 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Nomor 5. Saat ini umur ayah dibanding umur ibu adalah 7:9. Nah, jika 5 tahun lagi perbandingan umur mereka adalah 4:5, berapa tahun umur ibu saat ini? Opsi jawabannya 35, 40, 45, 30, 50. Bagaimana cara mengerjakannya? Coba kita sama sebenarnya dengan yang tadi ya. Kita kerjakan coba. Kita misalkan sekarang, ayah sekarang kita tulis A, ibu sekarang kita tulis B, gitu aja ya. Perbandingan sekarang berarti A per B, kan tidak, kan sekarang posisinya, jadi A banding B sama dengan 7:9 ya. Berarti kalau kita kalikan silang kan 9A sama dengan 7B. Nah, oke, kita dapat persamaan ini. 9A dikurangi 7B sama dengan 0. 7B nya kan over ke kiri jadi dikurangi, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat 2. Jika 5 tahun lagi perbandingan umur mereka 4:5. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi berarti A ditambah 5 dibandingkan dengan B tambah 5, ketemunya 4:5 kan gitu ya diketahuinya ya. Kalikan silang. Jadi 5 dikalikan A tambah 5, 4 dikalikan B tambah 5. 5A tambah 25, 4B tambah 20 kan gitu. Kalikan masing-masing ya. 5 kali A 5A, 5 kali 5 25, 4 kali B 4B, 4 kali 5 20 gitu ya. Kemudian kita overkan, jadi 5A sama dengan 4B tambah 20 dikurangi 25. Over 25 nya ke sebelah kiri, sebelah kanan maksudnya. Jadi 5A sama dengan 4B dikurangi 5. A nya berapa? Ya kita bagi 5. 4B dibagi 5, nah jadi 4/5B. Negatif 5 dibagi 5, ini semuanya kita bagi 5. 5A bagi 5 kan A. 4B dibagi 5, 4/5B. 5 bagi 5 1 kan, jadi itu ya. Nah, sekarang kita masukkan A sama dengan 4/5B dikurangi 1 ke dalam persamaan 1. Kita gantikan A dengan 4/5B dikurangi 1. Tulis dulu yang persamaan 1 tadi. Ya, 9A dikurangi 7B sama dengan 0 kan itu ya. Jadi 9A kita gantikan A nya dengan 4/5B dikurangi 1. Kalau mengganti dikasih kurung ya. Dikurangi 7B sama dengan ya. 9 kali 4 berapa teman-teman? 9 kali 4 36, berarti 36/5B. 9 kali 1 9 dikurangi 7B sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita pindahkan yang negatif 9 itu, pindahkan ke ruas kanan kan jadi positif 9 gitu ya. Nah, 36/5B dikurangi 7/B, kita samakan penyebutnya saja. Jadi 36/5B dikurangi 7 itu kan 35/5 gitu ya. 36 dikurangi 35 ketemunya 1. Berarti 1/5B sama dengan 9. Maka B nya berapa? Ya kita 9 dikalikan 5/1. Kita balik ya. Nah, 9 dikalikan 5/1. Hasilnya berapa? 45. Itu cara mengerjakannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C.
Next, berikutnya penilaian sikap yang tergolong dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik mengembangkan berpikir kritis kreatif adalah yang mana? Apakah menggunakan pengetahuan secara bermakna, memperoleh pengintegrasian pengetahuan, habit of mind, sikap dan persepsi, atau memperluas penyaringan pengetahuan. Nah, ini kita harus kasih teorinya ya. Ini teorinya menurut Marsono and Pickering tahun 97 yang ditulis oleh Avandi dan Sajidan. Jadi dimensi belajar itu ada 5. Yang pertama sikap persepsi, di mana sikap persepsi ini membantu peserta didik mengembangkan sikap dan persepsi positif ya, diterima baik oleh teman, guru, dan lain-lain itu ya. Kemudian yang kedua, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Oke, memperoleh pengetahuan, kemudian mengintegrasikan pengetahuan. Nah, membantu peserta didik memperoleh pengetahuan baik deklaratif, prosedural, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu memperluas dan menyaring pengetahuan. Jadi setelah dapat pengetahuan, kemudian pengetahuan itu diperluas dan disaring mana yang penting untuk dirinya. Ya. Membantu peserta didik mengembangkan penalaran. Jadi pada proses ini ada penalarannya. Penalarannya tingkatannya sampai apa? Menyaring pengetahuan itu, memperluas pengetahuan itu, membandingkan, mengklasifikasi, mengabstraksi, penalaran induktif, deduktif, mengkonstruksi, analisis kesalahan, dan lain-lain itu ya. Itu tahapnya memperluas dan menyaring pengetahuan. Next berikutnya itu menggunakan pengetahuan secara bermakna. Jadi setelah dapat pengetahuan, diperluas, disaring pengetahuannya, kemudian digunakan. Ya, penggunaannya apa? Membantu peserta didik mengembangkan proses penalaran kompleks. Jadi bisa membuat keputusan, memecahkan masalah, invention, penemuan eksperimental, investigasi, analisis, dan lain-lain itu ya. Itu proses penalarannya lebih tinggi. Nah, anggap saja untuk memperluas penyaring pengetahuan itu masuk dalam ranah kognitif C4, maka pengetahuan secara bermakna ini masuknya di C5, membuat keputusan, memecahkan masalah, penemuan eksperimental, investigasi itu masuknya C5, evaluasi ya. Kemudian habit of minds atau perilaku berpikir itu dimana membantu peserta didik mengembangkan perilaku produktif. Produktif itu apa ya? Berpikir kritis, ya kreatif. Ya. Kritis kreatif nanti kalau dalam kognitif itu masuknya di C6. Ya, C tertinggi kreatif itu C7 ya. C6. Mencipta, kriting. Kreatif sampai ke tahap kriting. Jadi habit of mind ini ya masuknya kriting. Berpikir kritis, akurat, kejelasan, terbuka, impulsif, dan lain-lain. Termasuk di sini adalah kreativitas. Jadi habit of mind itu berpikir kritis dan kreatif. Kita kembali lagi, jadi untuk berpikir kritis dan kreatif maksudnya di sini ya teman-teman. Habit of minds. Jawabannya yang mana ini tadi? Habit of minds. Berpikir kritis dan kreatif. Nomor 7, seorang yang melanggar norma susila dalam masyarakat maka orang tersebut pantas mendapatkan. Nah, ini kita sudah pernah bahas dulu ya di e-book yang versi lama, yang video versi lama kita sudah bahas ini. Ada 4 sanksi ya, ada 4 sanksi dari norma kita harus pelajari itu. Yang pertama norma agama, di mana norma agama ini norma yang bersumber dari nilai-nilai agama. Ya, pelanggar norma agama itu tentu saja akan berdosa. Nah, di akhirat mendapat siksa, itu kan biasanya seperti itu ya. Kemudian kalau di dunia norma agama, ketika melakukan pelanggaran norma agama di dunia biasanya ya rasa bersalah seumur hidup, adanya karma buruk, itu norma agama. Tuh. Kemudian yang kedua norma susila. Ini norma susila itu asalnya dari hati nurani, maka kalau melanggar ya hati nuraninya akan bergejolak teman-teman. Nah, sanksinya apa? Ya malu, ya penyesalan, dan lain-lain gitu ya. Itu susila. Kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan. Ini norma yang berupa kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, sanksi orang yang melanggar norma ini biasanya dicela, dikucilkan oleh masyarakat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum, di mana norma ini dibuat oleh pemerintah untuk mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dalam masyarakat gitu ya. Pelanggarnya ya dipenjara gitu ya, mendapat penjara, didenda, itu norma hukum. Jadi kita bisa jawab
Norma susila tadi apa? Norma susila tadi penyesalan gitu. Jawabannya E ya. Kalau pidana tadi apa? Pidana norma hukum. Pengucilan masyarakat norma sopan ya. Rasa bersalah seumur hidup norma agama yang sanksinya di dunia kan gitu. Hukum penjara tadi norma hukum. Penyesalan norma susila gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Nomor 8, pada KD menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia, materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah apa? Ya, itu opsinya ya. Yang pertama, pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya tingkatnya C3. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia C4. Keterkaitan pembangunan pendidikan, sosial, budaya, masyarakat Indonesia tingkatnya C4. Bentuk-bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan, tempat tinggal, tempat kerja C3. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia C3. Bagaimana cara menentukan apa itu ya? Materi dan tingkat kognitif juga amati ya nih. Ini KKO ini mengindikasikan tingkat kognitif. Kita sudah bahas berkali-kali. KKO atau kata kerja operasional pada KD itu mengidentifikasikan tentang tingkat kognitif. Karena ini menganalisis KKO-nya, maka tingkat kognitifnya ya analisis C4. Itu ya. Jadi opsi A, opsi D, opsi E lupakan. Gitu. Kemudian yang mengikuti KKO itu namanya materi. Ini materinya. Itu ya. Caranya tidak ada di situ. Setelah mengikuti materi baru cara atau kategori. Di sini tidak ada. Ya, adanya materi. Itu ya. Jadi materinya adalah bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Tingkat kognitifnya adalah C4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Next, berikutnya, masing-masing daerah memiliki ciri khas berupa seni, adat istiadat, bahkan jenis makanan. Masing-masing memiliki kelebihan dan keunikan yang harus dilestarikan. Nah, ilustrasi di atas menyatakan tentang keberagaman apa? Suku bangsa, antar golongan, ras, budaya, agama. Ini tidak usah kita bahas macam-macam ya. Karena ini sederhana, ini jawabannya kalau berupa seni, adat istiadat itu pasti budaya. Nomor 10, cermati penggalan paragraf berikut. Kemajuan teknologi menjadikan internet bisa dikatakan telah memenuhi kebutuhan manusia. Melalui internet, manusia dapat dengan mudah mengerjakan berbagai aktivitas sehari-hari. Kehadiran aneka platform komunikasi berbasis online seperti media sosial sangat memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan cepat dan tanpa biaya besar. Nah, penggalian di atas merupakan struktur teks non-fiksi, yakni pada bagian apa? Tesis, statement, penutup, urutan peristiwa, inti, pendahuluan. Nah, ini adalah struktur teks non-fiksi. Non-fiksi ini biasanya ya bentuknya bisa eksposisi, eksplanasi, deskripsi, atau yang lain gitu ya. Coba kita amati ya. Kita pelajari dulu untuk teks eksposisi. Untuk bagian tesis itu bagian permulaan pengenalan ya, pernyataan pendapat. Isinya pendapat. Kemudian yang kedua itu bagian argumentasi, itu berargumen, pendapat-pendapat yang menguatkan dengan disertai dengan data dan fakta di sini. Argumen itu ada pendapat, kemudian disertai fakta data. Itu argumentasi. Kemudian pernyataan ulang pendapat ini untuk menguatkan pendapat berdasarkan fakta dan data tadi, ya. Jadi tesis pernyataan pendapat itu mulanya ada pendapat, ya kita berikan pendapat. Kemudian yang bagian kedua itu adalah argumentasi disertai dengan bukti atau fakta. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan ulang pendapat. Itu jenis teks eksposisi, salah satu teks non-fiksi. Yang kedua, selain teks eksposisi juga ada teks eksplanasi. Ini juga bagian dari non-fiksi. Bagiannya adalah judul, pernyataan umum. Nah, tadi yang bagian awal itu pernyataan umum. Kemudian ada penjelasan.
kemudian interpretasi. Sama ini ya, teks eksplanasi penjelasannya juga adanya data fakta, tapi semuanya untuk teks eksplanasi itu bentuknya data fakta. Nah, jadi untuk bagian ini, kemajuan teknologi menjadikan internet bisa dikatakan telah menjadi kebutuhan hidup manusia. Ini telah dikatakan, berarti ini hubungannya dengan pendapat. Jadi ini pendapat awal. Nah, karena pendapat awal, maka ini jenisnya adalah thesis statement. Ini jenis paragrafnya nanti kalau dikembangkan, ini paragrafnya adalah paragraf eksposisi, gitu ya. Berikutnya, bacalah penggalan cerita fantasi di bawah ini. Nah, di zaman dahulu di suatu hutan yang lebat, seekor kerbau bersahabat baik dengan gajah. Mereka selalu bersama-sama mulai dari bermain sampai mencari makanan di padang rumput. Suatu hari saat mereka bermain di padang rumput, tiba-tiba raja raksasa datang. Tokoh utama cerita di atas adalah apakah gajah, kerbau, raja raksasa, gajah, kerbau, raja raksasa, atau gajah dan kerbau. Coba kita amati dulu ya. Kita harus belajar apa itu tokoh utama dan apa itu tokoh tambahan. Jadi tokoh utama itu tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Hal-hal yang dialami oleh tokoh utama menjadi kisah yang ditampilkan dalam cerita itu. Sementara untuk tokoh tambahan itu tokoh yang kemunculannya dimaksudkan untuk menghidupkan cerita atau pemanis cerita, gula-gula gitu ya. Bedanya apa? Ya, perbedaan antara tokoh utama dan tokoh tambahan itu letaknya ada 3 hal. Yang pertama tentang banyak sedikitnya kemunculan di cerita. Yang kedua tentang faktor kemunculan, waktu kemunculan. Yang ketiga karakter penokohan. Nah, biasanya tokoh utama untuk frekuensi kemunculannya sering muncul dari awal sampai akhir. Hanya sesekali tak kalau tokoh tambahan. Kalau waktunya muncul dari awal sampai akhir tokoh utama itu biasanya. Kalau tokoh tambahan itu muncul di tengah-tengah untuk memunculkan konflik gitu ya. Yang ketiga karakter penokohan. Biasanya tokoh utama itu protagonis atau tokoh yang baik-baik saja, sementara untuk tokoh tambahan biasanya antagonis. Tapi juga ada juga tokoh penengah gitu ya. Itu bedanya antara tokoh utama dan tokoh tambahan. Kita paham ya teman-teman ya. Sekarang kita kembali. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, ini mana tokoh utamanya, kita harus bisa jawab nih, siapa yang muncul di awal cerita. Ya. Kerbau bersahabat dengan baik dengan gajah, berarti ini kerbau dan gajah kan. Nah, kemudian siapa yang berperan sebagai protagonis atau yang baik-baik saja? Ya jelas kerbau dan gajah. Kalau yang antagonis raja raksasa kan gitu ya. Jadi posisinya kerbau dan gajah ini menjadi tokoh utama, raja raksasa bukan gitu ya. Berikutnya, baca dan analisislah penggalan teks argumentasi berikut. Nah, jumlah anak jalanan di kota besar semakin hari semakin bertambah. Mereka memenuhi jalan-jalan utama di pusat kota dengan segala tingkah aksinya. Berbagai macam cara mereka lakukan agar dapat bertahan hidup di jalanan, dan cara yang sopan hingga yang paling brutal. Mereka berkeliaran di jalan dan mencari hidup dengan cara meminta-minta. Fenomena seperti ini mulai tampak mengejala ketika krisis ekonomi melanda negara kita. Krisis yang berkepanjangan menjadi penyebab kesulitan hidup di segala sektor atau bidang. Nah, analisislah teks tersebut, kemudian tentukan karakteristik teks argumentasi yang tergambar pada teks. Ini yang sifatnya apa? Mempengaruhi fakta, akibat sebab, sebab akibat, atau perbandingan. Yuk kita harus belajar tentang teks argumentasi dulu ya teman-teman ya. Teks argumentasi atau argumentatif itu punya ciri khas. Yang pertama berisikan pandangan, pendapat, keyakinan sang penulis terhadap permasalahan. Yang kedua memiliki data faktual, meyakinkan para pembaca, menguraikan suatu permasalahan dengan cara analisa, memberi sebuah analog. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan ulang topik utama. Itu ciri teks argumentasi. Dan argumentasi itu ada 2. Argumentasi bentuknya sebab akibat dan akibat sebab ya. Kalau sebab akibat diawali dengan pendapat yang berupa sebab-sebab, kemudian diakhiri dengan akibat. Nah, balikannya akibat sebab gitu ya. Jadi kita bisa bahas ini tadi ya. Coba kita lihat yang ini. Nah, krisis ekonomi menyebabkan, nah ini sebagai sebab, akibatnya yang sebelah atas ini.
Jadi akibat sebab bentuknya ya. Jadi akibat sebab. Jawabannya adalah opsi C. Oke, next nomor berikutnya teman-teman. Nomor hak untuk meninggalkan kewarganegaraan tertentu disebut apakah sistem aktif, apakah sistem pasif, hak untuk menolak tanpa kewarganegaraan, atau hak opsi. Kita akan jawab satu persatu ya. Jadi teori teman-teman. Jadi ada beberapa teori tentang kewarganegaraan. Yang pertama itu tentang stelsel aktif. Dimana stelsel aktif ini seseorang itu harus melakukan tindakan hukum dengan aktif untuk menjadi warga negara. Yang kedua adalah stelsel pasif, di mana orang itu secara otomatis dianggap sebagai warga negara tanpa melakukan tindakan hukum, gitu ya. Jadi stelsel aktif itu harus melakukan sesuatu agar menjadi suatu warga negara, agar menjadi warga negara. Kalau pasif otomatis, gitu ya, intinya gitu ya. Kemudian ada satu lagi tentang hak repudiasi. Hak repudiasi itu artinya hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang diberikan oleh orang lain. Ini berarti setiap seseorang itu tetap memilih negara kelahirannya, misalkan gitu ya. Hak repudiasi berlaku dalam stelsel pasif. Hak repudiasi dapat dipilih oleh seseorang yang hendak melepaskan salah satu kewarganegaraannya karena orang tersebut memiliki status bipatrid ya, atau kewarganegaraan ganda. Itu namanya hak repudiasi, hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang diberikan oleh suatu negara lain itu ya. Nah, maka kita bisa jawab hak untuk meninggalkan kewarganegaraan atau hak untuk menolak tadi ya. Jawabannya jadi hak repudiasi atau hak untuk menolak. Itu jawabannya, yang benar adalah C. Berikutnya, pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan jika X tambah Y bilangan genap, maka X bilangan ganjil atau Y bilangan genap ya. Pernyataan yang ekuivalen itu artinya pernyataan yang bernilai sama. Nah, kita akan bahas langsung aja ya. Kalau ada soal seperti ini silahkan ditulis seperti ini. Pernyataannya ditulis, kemudian kita tentukan PQ-nya dulu. Ini P, ini Q. Nah, kita tahu bahwa bentuknya ini jika maka itu berarti bentuknya adalah implikasi P maka Q yang sama atau ekuivalen dengan P maka Q itu negasi Q maka negasi P, dibalik tapi negatif semua gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan kerjakan yang negasi Q, karena Q-nya dilihat itu teman-teman X bilangan ganjil atau Y bilangan genap. Negasi itu kebalikannya. Kalau X bilangan ganjil kebalikannya apa? Ya X bilangan genap, atau itu kebalikannya dan Y bilangan genap kebalikannya apa? Y bilangan ganjil gitu ya. Jadi X bilangan genap dan Y bilangan ganjil. Nah, sekarang kita balik yang sisi depan atau sisi P-nya. X ditambah Y bilangan genap. Maka kebalikannya adalah X ditambah Y bilangan ganjil. Jadi jawabannya jika X bilangan genap dan Y bilangan ganjil, maka X ditambah Y bilangan ganjil. Nah, jawabannya yang mana nih? Ini ya, jika X bilangan genap dan Y bilangan ganjil, maka X tambah Y bilangan ganjil. Begitu cara mengerjakannya ya teman-teman ya. Nomor 15. Asumsi pembentukan jagat raya menurut teori bintang kembar adalah yang mana? Yang A, bintang yang tidak meledak akan menjadi matahari dan pecahnya akan menjadi planet. B, bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek sehingga menyebabkan pasang surut pada tubuh matahari. C, terjadi ledakan disertai dengan penyusutan batuan. D, perubahan materi akan terus-menerus terjadi dan dinamis. E, terjadi penarikan bintang besar yang menyebabkan penarikan pada bagian-bagian yang kecil. Oke, kita lihat ya. Jadi menurut teori bintang kembar itu yang mengemukakan adalah R.A. Littleton. Itu menyatakan bahwa matahari pada awalnya berupa bintang kembar yang mengelilingi sebuah medan gravitasi. Ada dua bintang gitu ya, kembar ya. Kemudian sebuah bintang yang salah satu bintang itu menabrak bintang kembar lainnya gitu ya, menabrak ya, kemudian hancur menjadi gas yang berputar-putar. Nah, karena terus berputar, gas ini menjadi dingin dan terbentuklah planet. Bintang yang tidak pecah, kan tadi salah satu pecah ya.
yang tidak pecah nanti menjadi matahari, yang pecahan-pecahan bintang yang satunya yang pecah itu menjadi planet-planet. Ini namanya teori bintang kembar. Yang kedua tentang teori Big Bang. Teori Big Bang itu ada ledakan yang sangat besar ya. Awalnya bumi itu bentuknya gas ya, besar sekali, kemudian meledak dan ledakannya itu menjadi tata surya seperti ini. Itu teori Big Bang. Kemudian yang ketiga adalah teori pasang surut. Teori pasang surut ini tata surya itu adalah akibat interaksi antar matahari dengan bintang yang melewatinya. Ada bintang yang melewati matahari, kemudian ada interaksi tersebut. Nah, terdapat pasang surut di permukaan matahari sehingga menyebabkan banyak material yang terpental keluar, kayak faktor tarik menarik gaya gravitasi itu ya. Material yang terpental itu kemudian menjadi gumpalan membentuk sebuah planet gitu. Yang terakhir adalah planetesimal, itu terjadi karena adanya bintang lain yang melakukan pendekatan kepada matahari. Ini yang bersama dengan teori pasang surut. Nah, hasil pendekatan tersebut berakibat permukaan matahari membentuk tonjolan-tonjolan dari gaya tarik yang disebabkan oleh bintang tersebut. Nah, tata surya itu bisa terbentuk karena adanya bintang lain yang melakukan pendekatan ke matahari. Pendekatan tersebut berakibat permukaan matahari membentuk tonjolan dari gaya tarik yang disebabkan oleh bintang tersebut. Itu ya, intinya seperti itu. Jadi kita bisa jawab pembentukan jarak raya menurut teori bintang kembar yang mana? Ya, opsi ini. Bintang yang tidak meledak akan menjadi matahari dan pecahnya menjadi planet, itu teori bintang kembar. Yang B, bintang besar mendekati matahari sehingga menyebabkan pasang surut. Ini teori pasang surut ya. Terjadi ledakan disertai dengan penyusutan batuan ledakan tadi, Big Bang. Kemudian perubahan materi akan terus-terus terjadi. Ini kurang tahu ya. Ini yang E, terjadi penarikan bintang besar menyebabkan penarikan pada bagian-bagian yang kecil. Ini planetesimal. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang A. 16. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menciptakan apa? Kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia, menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dengan membeda-bedakan suku, agama, kepercayaan dan golongan berdasarkan status sosial. Sikap batiniah lahiriah yang mengakui, menerima, menghormati segala bentuk perbedaan kebinekaan sebagai kenyataan hidup di atas karunia Sang Pencipta. Iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, tata ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Nah, ini yang ditanyakan adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Kita lihat yang opsi E itu jelas pada tatanan ekonomi ya, bukan pertahanan keamanan ya. Yang D itu tentang penyelenggaraan pemerintah. Yang C itu apa itu ya, kehidupan masyarakat ya. Yang B, yang C jawabannya yang paling tepat ya yang A itu ya. Yang A ini tentang bela negara. Pertahanan dan keamanan itu tentang bela negara. Nomor 17, faktor pendorong perubahan masyarakat dan kebudayaan yang berencana antara lain tantangan zaman, tertutup terhadap perbaruan, kurang suka kerja keras, hubungan timbal balik, atau berprasangka terhadap pembaruan. Nah, kita harus bahas satu persatu nih ya. Ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Oke, kita akan bahas ini. Yang pertama, faktor pendorong perubahan sosial. Ini menurut Suryono Sukanto. 1. Kontak dengan budaya lain. 2. Sistem pendidikan yang maju. 3. Lapisan masyarakat yang terbuka atau open stratification yang memungkinkan orang bermobilitas sosial secara vertikal. 4. Penduduk yang heterogen. 5. Memiliki orientasi ke depan, artinya punya visi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Contoh kerja keras itu maksudnya orientasi ke depan. Yang 6 itu ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Nah, kemudian faktor penghambatnya. Faktor penghambatnya ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang masih skeptis ya, tertutup terhadap pembaruan, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat atau fixed interest, rasa takut terjadinya goyah pada integrasi budayaan, berprasangka terhadap hal-hal baru ya, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, adat atau kebiasaan dan nilai pasrah. Ini ada 9 penghambat perubahan sosial. Jadi kita bisa jawab tadi faktor pendorong, yang mana yang mendorong ya. Kita lihat yang opsi ini.
Ini tertutup terhadap pembaruan, tadi berarti faktor penghambat gitu ya. Kemudian yang ini kurang kerja keras itu juga faktor penghambat kan gitu ya. Berprasangka terhadap pembaruan ini juga faktor penghambat. Jadi ada dua opsi yang mendorong perubahan masyarakat, yaitu tantangan zaman dan hubungan timbal balik. Yang berencana yang mana? Ya tentu saja yang hubungan timbal balik itu ada rencananya ya, tersusun rencananya. Oke, itu dulu teman-teman untuk part ke-9. Nah, ini edisinya bersambung ya. Hari ini kita akan keluarkan 2 buah video tentang membahas 50 soal full untuk soal-soal dari tryout 2. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.